Selamat datang kembali pada video pembelajaran mata kuliah analisis proses bisnis. Senang sekali kita bertemu kembali setelah melewati UTS. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan satu lagi teori yang perlu kita ketahui mengenai data flow diagram atau DFD. Nah, seberapa penting DFD dalam satu buah analisis proses bisnis? Baiklah, saya Abdul Hafid pada kesempatan kali ini akan mendeliver materi mengenai DFD dan kaitannya dalam analisis proses bisnis. Adapun learning outcomes dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu memahami DFD dalam analisis bisnis, kemudian mampu mengidentifikasi jenis DFD, dan tentunya mampu untuk membuat rancangan DFD dari satu buah analisis bisnis. Sedangkan outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai definisi DFD, simbol yang terdapat dari DFD, kegunaan dan fungsi DFD, dan jenis-jenis dari DFD. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. DFD. Barangkali saudara sudah membaca bahwa DFD atau Data Flow Diagram merupakan representasi grafik dari sebuah sistem. Dengan menggunakan DFD, teknik grafis, kita menggambarkan aliran informasi dan transformasi yang kita aplikasikan pada proses pergerakan data dari input menuju output. Jadi DFD merupakan satu bentuk diagram yang menggambarkan aliran data dalam sebuah sistem. Dari sumber dan tujuan data, proses yang terjadi dalam pengolahan data tersebut, dan penyimpanan datanya. Apabila kita bahas lebih lanjut, DFD atau metode penggambaran aliran data ini sudah ditemukan dalam desain terstruktur di tahun 70-an dalam buku Jordan dan Konstantin, yang mana mereka juga menggambarkan simbol atau notasi yang dapat digunakan pada DFD. Mereka mengambil model data flow graph, perhitungan yang dilakukan oleh David Martin dan Gerhard Einstein sebagai fondasinya. Kemudian metode ini disempurnakan oleh Tom DeMarco, Chris Gain, dan Tris Sarson, dan mereka ini menggunakan simbol-simbol pada DFD yang hampir mirip ya. Dan pada tahap ini DFD digantikan sebagai model proses bisnis dan cenderung jarang menggambarkan secara komprehensif dari sebuah proses bisnis. Nah, diagram aliran data ini sangat cocok untuk dilakukan untuk mempelajari analisis dari sebuah bisnis dan visualisasi dari proses bisnis. Nah, maka dari hal itu DFD selain saudara pelajari di perancangan perangkat lunak, juga untuk melihat operasi dari suatu buah proses bisnis. Karena DFD menunjukkan apa yang terjadi dan di mana proses itu terjadi, bagaimana menjelaskan suatu operasi, dan apa yang terjadi dalam satu proses tersebut. Selanjutnya, di sini saudara melihat simbol yang terdapat pada DFD. Ada dua versi, notasi yang digunakan oleh Jordan dan DeMarco, kemudian notasi yang digunakan oleh Chris Gain dan Tris Sarson. Ada 4 macam simbol yang digunakan pada DFD. Yang pertama adalah simbol entitas eksternal atau terminator. Kemudian yang kedua adalah simbol entitas atau proses. Yang ketiga adalah simbol aliran data, dan yang keempat adalah simbol penyimpanan data. Nah, simbol entitas eksternal ini menggambarkan asal dan tujuan data dari luar sistem, apakah itu manusia atau pengguna, kemudian sistem atau subsistem, yang menjadi titik bahwa data itu berasal dan kemana atau tujuan data itu keluar dari sistem. Sedangkan simbol entitas atau proses adalah kegiatan atau fungsi bisnis di mana terjadi manipulasi dan transformasi data. Ini simbolnya berbentuk lingkaran. Proses aliran data dan bagaimana data itu diproses itu terdapat di entitas ini atau proses. Adapun aliran data atau data flow berbentuk seperti panah, mewakili aliran informasi, dan panah itu menunjukkan arah atau ujung dari kemana aliran data itu terjadi. Dan yang terakhir, simbol penyimpanan atau data storage merupakan penyimpanan data per sistem atau sejauh mana yang diperlukan atau diproduksi dalam sebuah proses, itu digambarkan pada data store ini. Selanjutnya, kegunaan dari DFD. Sebenarnya dalam analisis proses bisnis itu
apa sih kegunaan dan manfaat kita mengetahui atau memahami DFD itu ada dua hal yang paling utama, yaitu dengan menggunakan DFD kita dapat mendokumentasikan secara grafis dari sistem informasi yang sudah ada sehingga dapat diakses dan dilihat dengan mudah. Dan yang kedua tentu saja tujuannya untuk mendokumentasikan sistem informasi perbaikan atau yang baru dari hasil analisis dan pengolahan data yang sudah kita lakukan dengan tujuan untuk memperbaiki rekayasa atau cara kerja dari suatu buah proses bisnis. Nah, lalu fungsi dari DFD, saudara harus pahami kata kuncinya ya. DFD ini sebagai media grafis bertujuan sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi, baik itu untuk pelaku dari suatu buah proses bisnis ataupun kepada pihak eksternal. Kemudian yang kedua di sini dijelaskan DFD sebagai komponen visual yang sangat penting untuk menjelaskan transformasi dari dalam sebuah diagram dan menjelaskan entitas yang terdapat di sana untuk melihat secara keseluruhan terhadap alur atau proses sistem yang terjadi. Kemudian yang ketiga, fungsi sistem notasi yang ada pada DFD dan simbol yang digunakan itu mudah untuk dipahami oleh pelaku bisnis secara umum karena dia digunakan secara general dan sudah ada panduan bagaimana cara untuk menampilkan suatu buah sistem atau proses bisnis ke dalam bentuk bagan atau diagram yang sudah dicontohkan seperti ini. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis DFD. Secara umum ada dua macam DFD. Yang pertama adalah DFD level 0 atau lebih umum kita sebut dengan konteks diagram. Dalam konteks diagram, semua entitas yang ada pada diagram konteks termasuk aliran datanya langsung diarahkan kepada sistem. Pada diagram konteks tidak ada informasi tentang data yang tersimpan dan cenderung untuk tampilannya lebih sederhana. Jadi pada diagram konteks atau diagram level 0 ini paling basic atau dasar dalam kita merancang DFD. Kemudian yang kedua ada DFD level 1. Di sini dijelaskan DFD level 1 adalah tahapan lebih lanjut dari DFD level 0 di mana semua proses pada DFD level 0 akan disajikan lebih rinci dan lebih lengkap karena dari beberapa proses atau subsistem yang ada itu akan dipecah menjadi subproses atau subsistem serta aliran data atau store-nya itu lebih komplit seperti itu. Nah, tidak terbatas jenis-jenis DFD ini pada level ini saja. Dalam pembuatan DFD sangat tergantung dengan bentuk proses bisnis, entitas yang terjadi, sejauh mana aliran data itu bertransformasi, maka itu dapat diolah dan dikembangkan hingga lebih detail dengan proses top down untuk menunjukkan ruang lingkup atau cakupan dari suatu buah model proses bisnis. Nah, bagaimana caranya kita ngatur penurunan level dari level yang tinggi ke level yang rendah? Itu kita merepresentasikan proses tersebut dari proses yang spesifikasi yang belum cukup jelas menuju ke level yang lebih rendah, semakin detail dan semakin rinci. Dan setiap penurunan level ini hanya dilakukan jika itu diperlukan. Jadi tidak semua model proses bisnis itu memiliki DFD level 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa saja mentok sampai DFD level 1 atau sampai DFD level 2 dan itu sangat tergantung dengan bagaimana kita mengkonfirmasikan DFD dengan model bisnis secara top down. Nah, barangkali untuk jenis-jenis DFD ini saudara akan lebih banyak mempelajarinya pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sementara untuk analisis proses bisnis, capaian yang paling utama bagi saudara memahami bagaimana menggambarkan satu buah model atau proses bisnis ke dalam berbagai bentuk seperti yang kemarin juga sudah dibahas, ada secara deskriptif, kemudian bisa dengan activity diagram, rich picture dan seterusnya. Itu akan lebih banyak lagi saudara bahas pada topik-topik berikutnya. Nah, yang perlu saudara ketahui perbedaan level 0 dan DFD level 1 secara sederhana. Level 0 ini menggambarkan sistem secara basic seperti yang sudah saya sampaikan, sedangkan level 1 menggambarkan aliran data yang lebih kompleks pada setiap prosesnya sehingga terbentuk aliran data. Kemudian pada DFD level 0 hanya aliran data dari input sampai ke output, sedangkan pada level 1 mengembangkan sistem secara sebagian atau seluruhnya secara lebih mendetail. Oke, saya rasa demikian untuk pembahasan kita secara umum
menyinggung mengenai materi DFD, terutama yang saudara butuhkan untuk mata kuliah analisis proses bisnis. Dari materi intro atau pendahuluan ini, saya harapkan saudara bisa memahami dengan baik, tetapi tidak terbatas. Nanti akan banyak macam atau ragam dari DFD ini yang dapat saudara rancang, terutama pada mata kuliah lain yang berkaitan dengan perancangan atau pembuatan sistem maupun sistem informasi. Barangkali demikian saya cukupkan untuk materi pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.